Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar sahabat TST semuanya? Kembali lagi bersama kami di podcast TST KUA Wirobrajan. Sahabat semua, pernah nggak sih kita itu merasa hidup kita itu hampa? Kemudian kita merasa sedih tanpa ada sebab. Kita merasa hidup kita kehilangan arah. Apakah itu berarti kita lelah fisik? Boleh jadi iya, tetapi boleh jadi kita kehilangan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada podcast kali ini kami akan ngobrol tentang terputusnya konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tandanya, kemudian dampaknya, dan tips apa yang bisa kita lakukan untuk kembali menyambung koneksi kepada Allah. Ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, beliau Bapak Ustadz Agus Saiful Bahri, SAG MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Agus Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bicara bagaimana menyambung tali koneksi dengan Allah. Ya, boleh. Mungkin saya awali dengan pertanyaan seperti ini, Ustadz. Apa yang dimaksud dengan hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, hubungan itu kan dalam tadi disebut di awal, hubungan itu disebut koneksi. Koneksi, betul. Kalau dalam bahasa Arab tahu apa itu hubungan itu? Silatun itu maknanya juga hubungan. Oke. Sod, lam, ta marbutah itu silatun itu juga maknanya hubungan. Jadi hubungan yang sangat kuat itu namanya silatun. Maka kita temukan nanti ada silaturahmi. Oke. Nah, sekarang bagaimana apa yang dimaksud hubungan dengan Allah? Kalau kita kembalikan pada makna bahasa, Islam sudah punya satu diksi yang sangat indah itu terkait dengan makna dari hubungan atau koneksi kita dengan Allah itu yang disebut dengan Solatun itu salah satu kata dasarnya kan dari silatun, hubungan. Dan manusia, seorang mukmin saat berada dalam solat, itulah saat dia sedang terkoneksi dengan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna dari kata terlebih dahulu. Nah, tapi apakah kemudian setelah selesai sholat kita tidak lagi berhubungan dengan Allah? Nah, itu yang harus dijawab kan begitu. Kenapa? Ya karena sholat itu adalah sebuah koneksi. Kalau sudah selesai sholat berarti tidak terhubung lagi dengan Allah. Nah, itu yang sebetulnya harus kita jawab. Oke. Nah itu sampai situ dulu, Mas Muhammad. Kalau secara bahasa mungkin begitu, ya, bahwa ya kita dihubungkan dengan Allah dengan sholat. Nah, dalam Quran sendiri sebetulnya kan makna sholat itu juga diksinya bukan hanya sholat saja. Ya, kalau ada waqimus sholah itu waqimis sholah, tapi juga sholat disebut dengan zikir. Ya, ala bi zikri idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu kan Jumu'ah ayat 9 tuh. Ketika dipanggil untuk sholat, fas'au ila dzikrillah. Jadi maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maka itu bisa menjawab sebetulnya. Ketika kita sholat terhubung dengan Allah, selesai sholat, apakah kemudian putus? Ya enggak. Itu ketika kita selesai mengerjakan ibadah sholat yang bentuknya ritual, nah zikirnya jangan hilang. Zikirnya jangan sampai hilang. Zikir itu dibawa dalam keseharian, dalam aktivitasnya, dan itulah juga bentuk agar konektivitasnya
kuat itu. Berarti zikir itu juga mengiringi sholat kita Iya. agar supaya koneksi kita kepada Allah tetap kuat begitu Tetap ya Ustaz? tidak terputus, betul ya. Kalau sholatnya sendiri itu kan ritualnya, itu yang kita kenal. Tetapi substansinya dari sholat itu adalah zikrullah, dan zikrullah itu tidak boleh hanya pada saat sholat, tetapi di luar sholat dia tetap terhubung kepada Allah dengan zikir. Nah, contoh paling sederhana kira-kira bagaimana? Contoh paling sederhana misalnya mau minum, itu kita mau minum. Apa yang harus kita lakukan saat kita mau minum? Minumnya orang yang beriman tuh berbeda dengan minumnya orang yang tidak beriman. Nah, gitu. Minumnya orang yang beriman dia harus zikir, ya harus mengingat Allah. Maka saat dia minum dia akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah bahwa aqta, kan begitu. Setiap perkara yang mengandung kebaikan di dalamnya tidak dimulai dengan bismillah. Maksud bismillah itu dia ingat kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Banyak itu kan bimana al-iltisyaq. Al-iltisyaq itu sesuatu yang nempel kuat pada perbuatan. Pada perbuatan minum apa? Saat dia minum, karena dia sholat, karena dia zikir, dia terkoneksi dengan Allah, maka yang dia minum adalah zat yang tidak diharamkan Allah. Satu. Yang kedua, milik sempurna untuk dirinya, bukan milik temannya. Nah, misalnya nih, minumannya itu minumnya si milik kita sendiri sudah habis, kita masih haus, ada punya temannya, ada tata caranya. Jangan main ambil kemudian kita minum mergo age sing duwe kancaku kok. Tapi kalau sudah mengucapkan bismillah dia mesti akan dia pasti akan meminta kepada temannya, minta apa istilahnya, minta izin, boleh tidak saya minum, karena itu bukan miliknya, itu milik orang lain. Nah, itu artinya koneksi. Itu artinya koneksi, sehingga setiap perbuatan yang kita kerjakan itu terkoneksi sedemikian rupa dengan Allah. Itu Mas Muhammad, ya gambaran sederhananya begitulah. Kalau berbicara tentang zikir Ustadz, ya, kan disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seandainya ada orang itu misalnya hatinya gelisah, ya tanpa sebab begitu, gelisah, terus resah, cemas dan lain sebagainya, apakah itu boleh berarti bahwa koneksi kita sedang terputus dengan Allah, Ustaz? Betul. Ya, boleh jadi begitu. Nanti dalam Al-Quran itu tolong nanti saya diingatkan suratnya apa, ayatnya berapa. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Hafal nggak itu ayat keberapa, surat apa, saya kok lupa gitu, tapi saya ingat redaksinya gitu. Ayat itu mengatakan bahwa orang yang beriman itu, sungguh orang yang beriman itu, wahai orang yang beriman itu dipanggilkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang beriman di situ juga nidanya, panggilannya kan kepada semua yang mengakunya dirinya beriman, mau imannya sudah kuat, mau imannya ya mungkin masih setengah-setengah atau yang lemah sekalipun, istajibu, berusahalah untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah memanggilmu, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang membuat dirimu menjadi hidup. Hidup itu apa? Nah, sesuatu yang membuat maknya itu apa itu? Nah, kalau dibaca tafsir, ya kita bisa baca tafsir. Misalnya Ibnu Katsir, di situ ada banyak pendapat. Salah satu pendapat yang dimaksud dengan yuhyikum itu adalah Al-Quran. Kenapa? Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Karena Allah yahulu, yaitu menghalangi antara dirinya dengan kolbunya, yang melepas penghalang itu apa? Lima yuhyikum itu agar kolbunya hidup lagi, maka Quran yang menghidupkannya. Quran kan zikir. Quran kan salah satu nama dari Quran itu adalah
az-zikru. Adzikru. Ya kan? Nah, Quran itu zikir. Nah, itu yang akan membangun konektivitas. Jadi, betul kalau ada orang yang merasa gelisah, orang yang merasa masih resah gitu. Ya boleh jadi memang dia harus buka Quran. Pernah nggak Mas Muhammad ini ketika resah, gelisah, buka Quran, tiba-tiba saat dibuka ayat yang terbuka itu yang sedang jadi masalah kita. Relate sekali. Relate sekali. Banyak terjadi seperti Banyak itu. terjadi kan begitu. Begitu. Kira-kira seperti itu. Itu dah saya sering kali mendapati pertanyaan begitu gitu. Pak Ustadz, apakah itu tandanya apa ya? Itu tandanya Allah sedang memberikan kamu solusi dari masalahmu. Maka kalau punya masalah gelisah jangan di media sosial ceritanya. Ceritanya di atas sajadah, sholat, baca Quran. Maka akan penghalang antara dirimu dengan Allah, yang menghalangi hatimu itu adalah Qurannya tadi. Oke. Ya, konektivitasnya akan muncul dari situ. Jadi ya betul, gelisah itu tanda kita sedang terputus koneksinya dengan Allah. Cara menghubungkannya bagaimana? Baca kalamnya Allah. Luar biasa sekali. Nah, gitu. Kira-kira kalau kita putus koneksi dengan Allah itu apa penyebabnya, Ustaz? Ya dunia. Dunia ya. Dunia. Penyebabnya itu dunia. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dari Al-Quran, dari Allah sendiri, yang itu ditulis ya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu di bangku beliau itu potongan ayat dari surat Al-Jasiyah ayat 23. Oke. Apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kamu tahu bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, kalimat itu kalau kita baca tafsir dari Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar itu kan tafsir sederhana ya, meskipun lebih panjang dari Jalalain itu kalau kita baca penjelasannya. Apa yang dimaksud orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Maka tafsir Al-Muyassar menjelaskannya, opo-opo sing disenengi, opo-opo sing dipengeni dituruti. Betul sekali. Nah, pengen metu motor anyar tuku, metu tablet anyar bali, itu sopo-opo dituruti. Kelambi anyar numpuk di lemari itu, baju tuh nganti pirang-pirang, padahal sing dinggo seminggu ya urung karuan kabeh kan iso. Nah, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya artinya dia tidak menempatkan dirinya sebagai hamba kepada Allah, tapi justru yang menjadi Tuhan untuk dirinya, dan Tuhan untuk dirinya adalah hawa nafsunya. Nah, bagaimana sekarang? Nah, gitu kan pertanyaannya. Artinya kalau tadi pertanyaannya apa yang menyebabkannya? Yang hawa nafsu itu kan sifatnya duniawi ya. Oke. Hawa nafsu itu duniawi. Sifatnya yang terkait dengan raga. Nah, maka puasa. Nah, puasa itu definisinya apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu kan butuh hawa nafsu. Makan butuh nafsu, minum butuh nafsu, melakukan hubungan suami istri butuh nafsu, kan begitu. Semua butuh nafsu. Artinya butuh sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, maka kesenangan duniawi itu basisnya adalah hawa nafsu. Nah, sementara Allah basisnya apa? Allah tuh basisnya ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kan gitu. Okay? Jadi ruh kita itu basisnya adalah ruh Allah, langit, gitu kan. Nah, ketika, dan ini kan dua hal yang berbeda tapi mestinya balance dalam kehidupan kita. Nah, maka wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah ciptakan jiwa itu dalam kesempurnaan penciptaannya. Apa sempurna ciptaannya itu? Ada raga, ada ruh. Harus seimbang ini. Nah, ibadah puasa itu sesungguhnya menyeimbangkan kembali keberadaan ruh
agar tidak didominasi oleh nafsu. Nafsu harusnya menjadi seimbang, dia tidak boleh dominan tuh. Maka diatur dengan ibadah puasa. Ya siang saiki rasa ngombe, rasa mangan, meskipun halal itu kan bukan haram. Ya, betul. Halal, tapi yuk kendalikan dulu. Pastikan hawa nafsumu nanti menjadi anggotamu, menjadi anggota kita. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia akan mengatakan monitor Pak Ketua. Lah bukan kemudian kita yang menjadi monitor Pak Ketua kepada hawa nafsu gitu. Jadi kita yang memonitoring hawa nafsu itu sendiri. Iya, kita yang memonitoring, yang mengkontrol dia, bagaimana dia berperilaku. Nah, yang menjadi kontrol kita adalah koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Terakhir Ustadz, pesan dari jenengan untuk disampaikan kepada para pemirsa. Pesan saya untuk diri saya mobil khusus ya, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pesan untuk kita semuanya. Abu Darda itu pernah mengatakan, siapapun Abu Darda itu mengatakan, saya sempat menulis status itu kalau saya membaca sejarah Abu Darda itu, dunia yang kita tumpuk itu, yang kita timbun itu hanya akan kita tinggalkan, tetapi yang kita bawa justru apa yang kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikapun kita mendapatkan dunia dan kita menikmatinya, maka nikmatilah dunia itu hanya sekedar untuk kebutuhan kita saja. Sisanya ya kita kirimkan ke akhirat untuk bisa kita nikmati di sana. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi silakan dapatkan dunia sebisa yang bisa kita lakukan, tapi pastikan bahwa dunia itu menjadi jalan utama ihsan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di dunia itu kan mangan mengsa piring sekali makan, ya tidak banyak lah dalam sehari. Baju juga kan yang kita pakai ya cuman ini aja kan, Rabu cuman begini bajunya dari Senin ke Rabu ya. Kan tidak banyak sebetulnya. Maka sisanya itu yuk kita siapkan, kita kirimkan pada Allah saja. Kita bisnisnya sama Allah saja. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Sama-sama Mas Muhammad. Terima kasih. Dan para pemirsa, semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa-apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Ikuti terus video kami di TST KUA Burabrajan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.